Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali pada channel YouTube saya, khususnya bagi kalian yang membuka playlist administrasi pendidikan. Nah, pada video kali ini, pokok bahasannya adalah tentang peran kepala sekolah. Seperti yang sudah saya jelaskan pada RPS yang sudah kita bagikan sejak awal kita memulai mata kuliah ini, di mana pokok bahasan mengenai peran kepala sekolah ini merupakan pokok bahasan penutup pada mata kuliah administrasi pendidikan yang telah berjalan sejak September lalu. Nah, sebelum kita memulai materi lebih lanjut, saya mohon kesediaannya untuk like dan subscribe channel YouTube saya sebagai bentuk dukungan dan agar kalian juga tahu video apa saja yang berkaitan tentang pembelajaran yang saya unggah di channel YouTube ini. Oke, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan dan materi mengenai peran kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui, dalam setiap satuan pendidikan atau sekolah pasti memiliki kepala sekolahnya, di mana kepala sekolah ini memegang peranan penting dalam perkembangan dan kelangsungan sekolah. Dia juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan yang telah ditentukan, baik itu dari pemerintah ataupun stakeholder yang menjalankan visi misi dari sekolah tersebut. Nah, untuk peran kepala sekolah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dia bisa menjalankan berbagai peran, baik itu sebagai pemimpin, administrator, dan supervisor, di mana pembahasan lebih lanjut akan kita bahas pada durasi-durasi berikutnya. Nah, yang pertama itu peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Di sini saya mengambil peran kepala sekolah sebagai pemimpin menurut Robert Seaborg. Di mana menurut Robert ini, seorang kepala sekolah itu harus memiliki skill atau kemampuan. Yang pertama itu adalah kemampuan mengorganisasikan, di mana dalam kemampuan ini dia dapat membantu staf merumuskan perbaikan pengajaran di sekolah dalam bentuk program yang lengkap. Nah, selanjutnya membangkitkan. Membangkitkan ini dalam arti dia dapat membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri sendiri dan guru-guru serta anggota staf sekolah lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, membina dan memupuk. Yang dimaksud dalam membina dan memupuk menurut Robert ini, dia itu dapat membina dan memupuk kerjasama dalam mengajukan dan melaksanakan program-program supervisi. Di mana supervisi ini sudah kita bahas pada video selanjutnya. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka videonya lagi. Nah, dan terakhir, menurut Robert ini, kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru serta staf sekolah lainnya agar mereka dapat penuh kerelaan dan tanggung jawab berpartisipasi secara aktif pada setiap usaha-usaha sekolah untuk mencapai tujuan sekolah itu sebaik-baiknya. Jadi, menurut Robert, peran kepala sekolah sebagai pemimpin harus dibarengi dengan skill-skill yang telah kita jelaskan barusan. Nah, selanjutnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin menurut Muhammad Idoci Anwar. Kalau tadi menurut Robert Seaborg, sekarang menurut Muhammad Idoci Anwar, di mana kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai pemimpin ini ada 3. Yang pertama itu adalah keterampilan teknis atau technical skill. Yang kedua itu keterampilan manusiawi atau human skill. Dan yang ketiga itu adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Nah, yang kita bahas pertama itu adalah keterampilan teknis atau technical skill, di mana ini berhubungan dengan pengetahuan, metode, dan teknik-teknik tertentu dalam menyelesaikan suatu tugas-tugas kepala sekolah. Kalau dalam praktiknya, ini keterlibatan kepala sekolah dalam setiap bentuk technical skill itu disesuaikan dengan status atau tingkatan si pemimpin itu sendiri.
Nah, ini dalam artian di mana keterampilan teknis ini diperoleh oleh kepala sekolah dari BIMTEK atau pelatihan-pelatihan yang telah dia lalui atau berdasarkan pengalaman yang telah dia lewati selama dia menjadi bagian dari satuan pendidikan, baik itu guru atau tenaga kependidikan. Nah, seperti yang saya ketahui, salah satu syarat agar bisa menjadi kepala sekolah, salah satunya itu adalah dia memiliki pengalaman kerja sebagai guru minimal itu 6 tahun kalau tidak salah. Minimal 6 tahun dan dalam kurun waktu tersebut dia pernah menjabat atau melakukan tugas manajerial dalam sebuah sekolah, baik itu dia sebagai wakakurikulum, wakakesiswaan, atau kepala TU, bahkan wakahumas. Yang penting dia pernah menjalankan tugas yang berkaitan dengan manajerial sekolah. Nah, yang kedua itu adalah keterampilan manusiawi atau human skill. Nah, salah satu keterampilan yang menunjukkan kemampuan seorang kepala sekolah di dalam bekerja dengan dan melalui orang lain secara efektif untuk membina kerjasama tentunya. Dan untuk mencapai kemampuan ini, biasanya kepala sekolah itu harus mengenal dirinya sendiri dan karyawan-karyawannya, termasuklah guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini sangat mendukung produktivitas sebuah organisasi atau sekolah, karena secara psikologis ketika kepala sekolah memahami betul dirinya dan memahami betul karakteristik karyawannya, dia akan dengan mudah mencapai tujuan yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada keterampilan konseptual, di mana ini menunjukkan kemampuan dalam berpikir seperti menganalisis suatu masalah, memutuskan dan memecahkan masalah dengan baik. Ini ada tidak hanya kepala sekolah, pemimpin-pemimpin organisasi lainnya juga perlu kemampuan konseptual ini. Nah, selanjutnya. Nah, menurut B. Suryobroto, tugas kepala sekolah sebagai pemimpin itu diantaranya yaitu memiliki kemampuan dalam perencanaan atau planning. Ini berkaitan dengan terjawabnya pertanyaan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana dilakukan, oleh siapa, dan kapan. Ini biasanya terwujud dalam bagaimana kepala sekolah itu merencanakan kegiatan tahunan sekolah yang akan berlaku pada tahun ajaran berikutnya. Yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing. Ini juga kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah berkenaan dengan bagaimana dia membagi kerja yang jelas pada guru-guru yang menjadi anak buahnya. Yang ketiga itu adalah kemampuan berkaitan dengan pengarahan atau directing, di mana dalam kegiatan ini kepala sekolah itu mampu membimbing guru dengan jalan memberi perintah, memberi petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan berbagai usaha lainnya agar mereka dalam melakukan pekerjaan itu mengikuti arahan yang ditetapkan dalam petunjuk, peraturan, atau pedoman yang ditetapkan. Selanjutnya itu adalah pengkoordinasian atau directing. Dan pengkoordinasian ini adalah kegiatan yang menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjalin kesatuan dan keselarasan dalam keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap, serta tercegah dari timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran tugas atau duplikasi tugas, dan kekosongan tindakan. Ini contohnya berkaitan dengan tindakan kepala sekolah. Contohnya apabila nih misalnya di sekolah itu ada guru agama yang pensiun. Nah, tindakan sekolah adalah mengkoordinasikan kepada wakakurikulum untuk segera mencari pengganti dari guru agama yang pensiun ini. Nah, jadi wakakurikulum itu buatlah pengumuman atau lowongan
berkaitan dengan pencarian guru agama yang kurang tadinya. Atau kalau dia sekolah negeri, dia segera mengajukan perekrutan guru agama untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, tugas kepala sekolah menurut B. Suryo Broto ini adalah pengawasan. Ini berkaitan dengan tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan usaha agar pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru itu sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk, atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah tersebut. Nah, jika barusan kita telah membahas peran kepala sekolah sebagai pemimpin, maka pada pembahasan di durasi ini kita membahas tentang peran kepala sekolah sebagai administrator, di mana dalam menjalankan peran sebagai administrator itu merupakan tugas-tugas operasional kepala sekolah yang harus dibarengi dengan kemampuan-kemampuan di bawah ini. Yang pertama itu adalah kemampuan dalam mengelola kurikulum. Nah, di mana dalam kemampuan mengelola kurikulum ini harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data, administrasi bimbingan konseling, kegiatan praktikum, dan kelengkapan data kegiatan belajar mengajar. Ini biasanya kepala sekolah berkoordinasi dengan wakil kurikulum ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah administrasi peserta didik. Ini sama dengan administrasi kesiswaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Di mana dalam mengelola administrasi peserta didik atau siswa ini diwujudkan dalam penyusunan data administrasi siswa, kelengkapan data administrasi kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, dan penyusunan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua atau siswa. Selanjutnya yaitu kemampuan kepala sekolah dalam mengelola administrasi personalia. Ini sama dengan administrasi kepegawaian. Nah, kalau mengelola administrasi personalia atau kepegawaian ini harus diwujudkan dengan pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga guru, data tenaga kependidikan seperti pustakawan, pegawai TU, penjaga sekolah, dan teknisi. Mungkin kalian selama belajar itu sering mendengar kata pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah hal yang berbeda, di mana kalau pendidik itu adalah guru, serta tenaga kependidikan itu adalah seperti pustakawan, pegawai TU, penjaga sekolah, teknisi, bahkan petugas kebersihan. Nah, khususnya itu yang ada di sekolah ya. Nah, selanjutnya kemampuan kepala sekolah dalam mengelola administrasi sarana dan prasarana. Ini biasanya diwujudkan dalam pengembangan data kelengkapan gedung, misalnya gedung dan ruang, pengembangan data administrasi mebel yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah alat-alat kantor, buku atau bahan pustaka, alat-alat laboratorium, serta administrasi alat bengkel. Misalnya kalau dalam sekolah itu misalnya ada misalnya kalau mati lampu itu ada generator ya. Nah, itu kan juga termasuk inventaris atau sarana yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya itu adalah administrasi kearsipan atau TU. Ini juga dalam mengelolanya kepala sekolah itu harus ada kemampuan yang berkaitan tentang ini. Dimana kalau administrasi TU ini diwujudkan dalam pengembangan data berkaitan dengan surat masuk, surat keluar, surat keputusan, baik itu SK guru, SK tenaga kependidikan, serta surat-surat edaran yang telah dikeluarkan, pengumuman, atau surat-surat lainnya yang telah kita pelajari pada administrasi TU sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah administrasi keuangan, di mana dalam
mengelola administrasi keuangan ini, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam pengembangan administrasi keuangan rutin. Terus pengembangan administrasi keuangan yang bersumber dari masyarakat, orang tua ataupun peserta didik serta pemerintah. Contohnya dana BOS. Nah, ini juga memerlukan keterlibatan kepala sekolah. Dan untuk dalam kemampuan ini dia juga harus mampu berkoordinasi dengan petugas lainnya seperti wakakurikulum, petugas TU dan petugas-petugas lainnya yang berkecimpung dalam sekolah yang dipimpin. Nah, jika tadi kita telah membahas kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah ketika menjalankan fungsinya sebagai administrator, kali ini kita masuk kepada pembahasan yang lebih spesifik mengenai tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Yang pertama itu adalah dia harus membuat perencanaan. Dimana kalau dalam membuat perencanaan ini, yang pertama itu berkaitan dengan pengajaran. Kalau dalam program pengajaran ini, dia termasuklah dalam program pengajaran antara lain pembagian tugas mengajar, pengadaan buku-buku pelajaran, serta alat-alat pembelajaran. Yang kedua itu pembuat perencanaan yang berkaitan dengan kesiswaan. Ini contohnya syarat-syarat penerimaan murid baru, pengelompokan siswa, pembagian kelas, pelayanan bimbingan konseling, dan pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu perencanaan yang terkait dengan kepegawaian, di mana itu salah satunya penerimaan guru baru, pembagian tugas guru, dan pegawai, mutasi atau promosi guru dan pegawai. Selanjutnya, perencanaan yang berkaitan dengan keuangan. Ini mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya itu perlengkapan. Ini meliputi sarana dan prasarana sekolah, rehabilitasi gedung, serta penambahan ruang kelas dan lainnya. Jadi itu yang berkaitan tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator yang berkaitan dengan membuat perencanaan. Yang kedua itu adalah menyusun organisasi sekolah, di mana yang ada pada penyusunan organisasi sekolah ini adalah yang pertama itu mengenai prinsip yang berkaitan dengan tujuan. Kalau tujuan ini maksudnya itu adalah dia mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua itu diterima dan dipahami, di mana tujuan itu menerima dan memahami tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya adanya kesatuan. Ini dimaksudnya adalah adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran. Selanjutnya itu ada keseimbangan. Ini merupakan keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab sekolah dalam organisasi tersebut. Kalau job desk ini berkaitan dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan atau bakat masing-masing. Ini berkaitan dengan seberapa jauh pemahaman kepala sekolah terhadap guru-guru atau pegawai berdasarkan kelebihan atau kemampuan yang dimiliki pegawai yang dipimpin oleh kepala sekolah tersebut. Selanjutnya, organisasi sekolah itu harus sederhana, di mana struktur organisasinya itu disusun sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya, pola yang permanen. Pola yang permanen itu maksudnya pola struktur organisasinya itu sudah berlaku sejak kepemimpinan sebelumnya. Jadi tidak berubah-ubah. Tidak mengada-ada istilahnya. Terus jaminan kerja. Di sini dalam menyusun organisasi sekolah itu harus dibarengi jaminan kerja dari segi keamanan atau kenyamanan pegawai yang menjalankan tugasnya.
Dan yang terakhir itu garis-garis kekuasaan yang jelas. Ini yang dimaksud dengan garis-garis kekuasaan yang jelas ini berkaitan dengan tanggung jawab serta hierarki tata kerjanya, bagaimana jelas atau tidak. Dan ini harus jelas tergambar dalam struktur atau organisasi atau bagan organisasi. Biasanya kan kalau di sekolah itu pasti ada struktur organisasinya yang jelas di situ. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator, yaitu dia dapat bertindak sebagai koordinator dan pengarah. Di sini, kalau struktur organisasi sekolah itu memerlukan koordinasi dan pengarahan dari kepala sekolah, di mana koordinasi itu dimaksudkan untuk menghindarkan dari misalnya adanya persaingan antara guru yang tidak sehat. Terus misalnya juga antar bagian yang ada dalam sekolah. Terus dengan adanya koordinasi yang baik, ketika kepala sekolah mampu melakukan itu, maka akan tercipta suasana kekeluargaan, saling menolong dalam mengerjakan tugas, serta membantu untuk menggapai tujuan bersama. Jadi, menciptakan suasana kerja yang kondusif antara pendidik dan tenaga pendidikan yang berkecimpung dalam suatu sekolah itu merupakan salah satu tanggung jawab dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Ini berkaitan dengan perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai. Ini berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah memberikan motivasi kepada pegawainya dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya promosi dan mutasi. Kalau promosi dan mutasi ini bagaimana dia ketika ada pegawai yang bekerja dengan baik, memiliki prestasi-prestasi tertentu, maka dia diberikanlah promosi, misalnya menduduki jabatan sebagai wakakurikulum misalnya. Terus mutasi, misalnya ada pegawai atau guru yang melanggar peraturan, maka dia dimutasikan kemana. Misalnya tadinya dia bekerja di kota atau menjadi guru di kota, karena dia melanggar peraturan tertentu, maka dia dipindahkan ke daerah. Itu contohnya. Ini juga termasuk wewenang kepala sekolah. Selanjutnya, pemberhentian pegawai itu juga memberikan kompensasi. Misalnya ada yang melahirkan, ada yang terkena dampak bencana oleh pada guru misalnya, dan sebagainya. Terus yang terakhir itu penilaian pegawai. Ini terkait dengan beberapa bagian yang ada dalam pelaksanaan supervisi. Dan yang selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan administrator, selanjutnya kita membahas tentang peran kepala sekolah sebagai supervisor. Di mana dalam menjalankan perannya sebagai supervisor ini, kepala sekolah harus berhubungan langsung dengan guru, prinsip supervisi, dan kurikulum. Artinya kemampuan yang dimiliki kepala sekolah yang kita bahas sebelumnya itu harus didasari dengan pemahaman tentang guru, prinsip supervisi tersebut, serta pemahaman kepala sekolah tersebut tentang kurikulum. Yang pertama itu adalah pemahaman kepala sekolah terhadap guru berkaitan dengan supervisi atau pengawasannya terhadap guru. Di mana diantaranya itu dia dapat membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan, pengajaran yang hendak dicapai dan dihubungkan antara aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kepala sekolah dalam halnya membimbing guru ini, dia dapat membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Selanjutnya juga kepala sekolah juga dapat menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, kemampuan, bakat masing-masing
Dan selanjutnya mendorong mereka untuk terus mengembangkan minat bakatnya dan kemampuannya. Misalnya ada guru yang kompeten di bidang IT, maka ketika ada perlombaan, kepala sekolah ini harus mendorong guru agar ikut perlombaan tersebut, agar dia juga bisa mengasah kemampuannya. Terus ada guru yang memiliki kemampuan menulis. Jadi kepala sekolah ini doronglah guru itu agar menulis dan menerbitkan artikel, sehingga itu juga bisa berguna bagi karirnya sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Selanjutnya, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar. Sejauh mana sih tujuan sekolah itu telah dicapai. Dan dalam memberikan motivasi, membimbing, atau mendorong guru tadinya harus dibarengi pemahaman sekolah yang berkaitan dengan keadaan atau kondisi guru dalam latar belakang lingkungan dan sosial ekonominya. Hal ini penting untuk tindakan kepemimpinannya. Jadi di samping memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan terhadap guru ini, kepala sekolah ini juga harus paham betul bagaimana latar belakang lingkungan dan sosial ekonomi yang dimiliki guru tersebut. Selanjutnya, dalam memberikan bimbingan, dorongan, serta memberikan tugas kepada guru tersebut, kepala sekolah juga harus merangsang semangat kerja guru dengan berbagai cara. Terus mengusahakan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan guru tersebut, meningkatkan partisipasi guru dalam kehidupan sekolah, atau memberikan kepercayaan diri sehingga guru ini mau berpartisipasi atau bekerja secara ikhlas terhadap sekolah tersebut. Terus membina rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah antar kepala sekolah, guru, dan pegawai, serta mempercepat hubungan sekolah dengan masyarakat, khususnya komite sekolah dan orang tua siswa. Jadi dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor atau pengawas, dalam konteks guru, tadi sudah saya ungkapkan di mana kemampuan dalam memahami, memberikan tugas, membimbing, mendorong, atau memberikan penilaian terhadap prestasi guru itu harus dibarengi juga dengan bagaimana kepala sekolah itu memahami latar belakang guru tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan prinsip supervisi, di mana kepala sekolah ini menjalankan tugasnya sebagai pengawas dalam sekolah. Itu contohnya dia harus memahami bahwa supervisi itu harus bersifat konstruktif dan kreatif sehingga menimbulkan dorongan untuk bekerja. Dan prinsip supervisi yang harus dipahami oleh kepala sekolah yaitu dia harus realistis dan mudah dilaksanakan, terus menimbulkan rasa aman bagi guru atau karyawan berdasarkan hubungan profesional, harus memperhitungkan kesanggupan dan sikap guru atau pegawai, tidak bersifat mendesak atau otoriter karena dapat menimbulkan kegelisahan, bahkan sifat yang antipati dari guru. Artinya ketika kepala sekolah itu terlalu memaksakan kehendak kepada guru untuk menjalankan suatu tugas, sedangkan dia tidak mengenal kemampuan guru tersebut, maka dia rawan dengan sikap antipati dari guru. Terus supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan dari kekuasaan pribadi. Selanjutnya, kepala sekolah juga harus memerhatikan prinsip supervisi yang tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Di sini karena konteksnya supervisi itu berbeda dengan inspeksi. Ini kecuali ketika kepala sekolah itu menjalankan supervisi dengan metode konvensional, di mana dalam menjalankan supervisi dengan metode konvensional, guru biasanya metode itu ada unsur memata-matai guru atau mencari-cari kesalahan yang dilakukan guru dalam pengajaran. Nah,
Selanjutnya, supervisi tidak terlalu cepat mengharap hasil. Ini artinya itu ada proses dalam supervisi tersebut. Jadi tidak harus plek tidak harus terwujud secara cepat. Jadi harus melalui beberapa proses yang harus diikuti oleh kepala sekolah. Selanjutnya, prinsip yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah berkaitan dengan supervisi yaitu hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Selanjutnya, mengenai kurikulum dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor. Di sini yang berkaitan dengan kurikulum, yaitu di mana kepala sekolah itu dapat membimbing guru agar dapat memilih metode mengajar yang tepat kepada siswa. Terus mengarahkan guru dalam pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan masyarakat, serta mengadakan kunjungan kelas yang teratur untuk observasi pada saat guru mengajar dan selanjutnya didiskusikan dengan guru. Biasakan kalian kalau sekolah itu, kalau kepala sekolah yang menjalankan tugas dengan baik itu, contohnya dia berkeliling ke setiap kelas, mengawasi bagaimana guru itu mengajar. Selanjutnya ketika dia ada kekurangan, dia tidak menegur langsung di kelas, dia membicarakannya setelah pembelajaran itu selesai dilaksanakan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kurikulum pula, pada awal tahun baru itu biasanya kepala sekolah itu mengarahkan penyusunan silabus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kalau sekarang ini kan K13 ya. Nah, selanjutnya menyelenggarakan rapat rutin. Ini juga sudah kita bahas pada administrasi tata usaha, di mana setiap awal tahun dan akhir tahun itu ada rapat-rapatnya. Misalnya rapat penerimaan siswa baru, rapat kenaikan kelas, rapat akhir tahun, dan sebagainya. Dan setiap akhir pelajaran menyelenggarakan penilaian bersama terhadap program sekolah. Nah, berikutlah peran-peran kepala sekolah dari perannya sebagai pemimpin, administrator, dan supervisor. Untuk penjelasan dari video ini, saya akhiri pada peran kepala sekolah sebagai supervisor. Berakhir pula materi kita pada hari ini. Untuk kurang dan lebihnya pada video yang telah sampaikan di setiap durasinya, saya mohon maaf. Silakan bersiap untuk ujian akhir. Selamat melalui minggu tenang. Jangan lupa tugas-tugasnya yang telah saya berikan untuk dikumpulkan tepat waktu agar saya bisa mudah menilainya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, tetap semangat.